Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 5 ayat 24-25. Tertulis demikian. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini ada kasus-kasus yang disebut dengan cold case atau kasus dingin. Kasus kriminal yang sudah begitu lama terjadi dan belum terpecahkan, belum diketahui siapa pelakunya. Dari berbagai cold case itu, banyak yang terungkap di kemudian hari, seperti misalnya kasus pembunuhan berantai Hwaseong di Korea Selatan. Kasus ini terpecahkan berkat analisis DNA setelah 30 tahun. Di Amerika ada juga kasus yang disebut Golden State Killer. Kasus ini tidak terpecahkan selama puluhan tahun, sampai akhirnya teknologi DNA ditemukan, dan akhirnya diketahui pelakunya adalah Joseph DeAngelo. Setiap kasus, setiap perbuatan dosa, setiap kejahatan pada akhirnya akan terungkap. Dalam 1 Timotius 5 ayat 24-25 ini tertulis, dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Dosa tidak akan bisa ditutupi. Mungkin untuk sementara waktu bisa, tapi untuk selamanya tidak bisa disembunyikan. Terhadap manusia mungkin bisa saja sampai akhir hidup tidak diketahui, tapi di hadapan Tuhan setiap dosa akan diketahui dan akan diadili. Setiap dosa yang kita lakukan diketahui oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita tidak bisa bersembunyi. Apa yang perlu kita lakukan? Tentu jangan berbuat dosa. Kalaupun sudah jatuh dalam dosa, akui itu di hadapan Tuhan. Hidup dalam dosa tidak akan membawa damai sejahtera. Menyembunyikan dosa membuat kita hidup dalam kemunafikan. Tuhan mau kita hidup jujur di hadapan-Nya, berlaku bersih sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Sama halnya dengan dosa yang akan diketahui suatu saat nanti. Begitu juga dengan kebaikan. Kebaikan kita mungkin tidak terekspos, tidak terpublikasikan, tersembunyi. Orang-orang tidak tahu kalau kita berbuat baik. Tapi jangan kita kecewa, karena kebaikan kita tidak diketahui, tidak diakui dan tidak dihargai. Yang terpenting dan terutama adalah bahwa Tuhan tahu dan Tuhan melihat kebaikan yang kita lakukan. Atas kehendak Tuhan,
setiap kebaikan kita suatu saat akan menjadi terbuka bagi banyak orang. Tapi kalaupun tidak, saudara, yang penting adalah Tuhan tahu dan Tuhan akan membalas setiap kebaikan kita dengan berkat, kebaikan, kemurahan, kasih yang Tuhan akan selalu limpahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan firman Tuhan buat kita? Jangan hidup dalam dosa. Dosa tidak dapat kita sembunyikan. Hiduplah dalam kejujuran di hadapan Tuhan. Bertobatlah dan jangan tunda pertobatan, sebab waktu pengadilan akan datang. Mari hidup terus dalam kebaikan. Berbuatlah baik seturut firman Tuhan. Setiap benih kebaikan yang kita lakukan, sekalipun tersembunyi, akan Tuhan balaskan dengan berkat dan akan kita tuai di hari yang ke depan. Setiap kebaikan kita tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa setiap perbuatan kami Engkau ketahui. Tidak ada yang tersembunyi. Kami tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa. Kami tidak bisa menyembunyikan segala pelanggaran yang kami lakukan. Mata-Mu melihat setiap perbuatan kami. Bahkan Engkau tahu setiap apa yang ada di dalam isi hati kami. Kuatkan kami selalu Tuhan, untuk hidup benar di hadapan-Mu, jujur, dan senantiasa berbuat yang baik seturut dengan kehendak firman Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, jamah ya Tuhan. Yang sakit kanker, tumor, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan baru. Engkau menyempurnakan setiap tubuh yang sakit dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa bagi yang dalam pergumulan, masalah finansial, masalah-masalah lainnya. Berikan jalan keluar, berikan semangat, sukacita. Berikan mujizat-Mu Tuhan yang heran atas setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.